ketika mau belanja sesuatu itu dilihat dulu. Ini, jadi apakah ada halalnya, apakah ada BPOM-nya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya bersama saya Fandi, saya Andi. nah, kami Duo Andi. Ya. Udah 1 tahun ya kita Udah tahun, benar-benar. Sekarang udah tahun 2002. Kemarin yang kita tentang legalitas di 2025 ya. 2005. Sekarang awal 2026 kita sambung lagi nih legalitasnya. Karena kemarin masih kepotong. Masih kepotong ya. Masih belum selesai. Belum tuntas. Jadi kita kemarin sudah ngomong tentang legalitas, apa fungsi legalitas dari sebuah merek. Mungkin perlu kita ini sedikit review kembali ya. Ya. Apa aja yang secara garis besar ya. Besar. Izin usaha untuk UMKM ini ya, legalitasnya ada 2. Ada 2 ya. Kemarin ada 2. Pertama, izin administrasi atau operasional. Yang kedua adalah izin edar khusus untuk produk yang makanan. dikonsumsi. Ya, jadi kemarin kita udah bahas sedikit yang izin administrasi itu apa aja, kayak NPWP, NIB, HKI, merek dan SIUP. Nah, terus kemudian izin edar tuh apa Pak? Izin edar itu ada PPRT, BPOM ya, BPOM, oke. Halal MUI. Jadi itu sekedar. Nah, sekarang kemarin udah kita bahas secara mendalam apa itu BPOM, apa itu halal MUI, apa itu izin administrasinya. Nah, sekarang kita masuk nih Pak. Apa lagi nih? Manfaatnya apa? Iya. Manfaatnya apa ya? Kenapa sih kok UMKM harus ngapain sih Pak ngurus itu? Ya, kalau nggak ada manfaatnya ya. Ya, kira-kira manfaatnya apa aja nih? Baik, makasih Pak. Mau. Jadi manfaat adanya legalisasi itu sebenarnya bisa kita bagi beberapa. Yang pertama, salah satunya adalah merupakan sebagai perlindungan hukum. Perlindungan hukum dari apa nih? Perlindungan hukum dari legalitas usaha ini tentu supaya UMKM ini memiliki bukti kepatuhan terhadap hukum. Oh iya betul. Kita kan negara hukum nih. Betul. Sebagai negara hukum tentu warga yang ada di Indonesia baik itu membuka usaha tentu dia harus patuh dengan hukum-hukum. Betul. Hukum-hukum mengatur tentang izin-izin usaha. Nah, jadi dengan adanya mengurus izin usaha, ya berarti dia membuktikan kepatuhannya kepada hukum yang taat. Jadi warga negara yang taat terhadap hukum. Pengusaha yang taat terhadap hukum harus punya tadi NIB. Salah satunya terdaftar sehingga kita bisa melindungi. Nanti apabila terjadi kasus ya. Kan banyak nih kasus di luar nih ya. Nah, kalau tidak terdaftar nanti ketika ada masalah yang ditanya dulu itu tuh. Ya, ketika ada masalah terus baru ngadu ke pemerintah. Terus kita pemerintah, "Loh, Ibu nggak terdaftar, Bu, di data kami. Gimana kami bisa melindungi secara hukum?" Ya. Jadi penting ya. Penting banget. Jadi salah satunya adalah bukti kepatuhan kita UMKM mengurus legalitas. Pertama kepatuhan secara hukum, dan kita juga dari pemerintah bisa ya membantu nanti apabila terjadi suatu permasalahan. Itu manfaat pertama dari adanya legalitas usaha. Memang banyak sih Pak kasusnya Pak. Banyak ya. Banyak kasus-kasus. Ya. Yang kayak tidak terdaftar mereknya nih. Kan tadi ada tuh di salah satu legalitas mendaftarkan HKI. Mereknya tidak dilindungin. Ya, tidak terdaftar lalu diambil sama orang lain. Padahal yang milik pertama dia ya. Pemilik pertama dia. Ada tuh di Kabupaten Solo Pak. Ada ya. Ada. Udah sekian tahun dia berkembang udah besar. Terus dia tidak melindungi mereknya secara hukum di Kemenkum ya, nggak boleh pakai Kemenkum. Nah, akhirnya ada orang lain yang ngambil. Nah, akhirnya dia di bench. Dia tidak boleh pakai merek itu, malah orang lain itu yang meneruskan mereknya. Sayang sekali ya. Padahal brand dia udah dapat nama dia ya. Jadi akhirnya dia berubah nama. Berubah nama jauh banget. Nah, akhirnya branding ulang lagi, ulang lagi. Jadi memang dan Kemenkumnya juga nggak bisa apa-apa karena dia tidak bisa melindunginya secara hukum ya, karena kekuatan hukum yang mendaftar pertama yang menang. Di pengadilan dia menang. Itu wajib ya. Wajib. Izin itu langsung kita urus. Ya, itu untuk perlindungan hukum. Apalagi NIB-nya dulu yang penting dari NIB-nya. Nah, yang keduanya? Ya tentu yang kedua ini untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan. Jadi kalau kita urus izin usaha itu maka secara nggak langsung pelaku usaha telah melakukan promosi. Betul. Karena kan dalam berusaha ini yang paling penting itu pertama promosi, kedua promosi, ketiga promosi. Gitu. Jadi kalau boleh saya intikan gini Pak,
sekarang nih UMKM belum punya PIRT nih, Ya. misalnya, terus pas kita mau makan ragu, ini standar kesehatannya sesuai nggak? Iya, iya. Atau apalagi yang halal ya? Iya. Karena kalau kepercayaan masyarakat itu identik dengan izin-izin yang diberikan oleh Ditulis, pemerintah ya. Jadi sekarang konsumen cerdas. Hmm. Ketika mau belanja sesuatu itu dilihat dulu nih. Jadi apakah ada halalnya, apakah ada BPOM-nya. Nah, karena konsumen semakin cerdas, nah kita juga harus lebih dari segi pengusaha juga harus mempersiapkan Ya. itu gitu, sehingga merebut tadi kepercayaan Kepercayaan. pelanggan. Masyarakat tidak ragu ya. Tidak ragu, pasti tidak Memilih. ragu. Ketika dia sudah memiliki izin itu, berarti sudah di pengawasan pemerintah, sudah melalui serangkaian penelitian segala macam, sehingga usaha itu bisa mendapat tempat di masyarakat ya. Oh iya, jadi itu salah satunya adalah mendapatkan kepercayaan pelanggan. Penting dengan adanya legalitas, pelanggan jadi yakin dengan produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga lagi Pak. Ketiga itu kemudian mendapatkan kerjasama atau kolaborasi. Mudah-mudahan mendapatkan kerjasama atau kolaborasi. Kalau kita udah punya izin, tentu orang yang mau bekerja sama lebih percaya dia, lebih apalagi kalau misalnya produk makanan, minimarket misalnya. Ya, minimarket kan sekarang banyak tuh produk-produk ini yang beredar di minimarket. Ya. Nah, biasanya saya nih pemilik minimarket, saya lihat dulu, ini udah punya izin atau belum? Oh, udah punya izin edar apa belum? Belum. Udah boleh beredar apa belum? Nah, ketika itu ada, mungkin bisa saya kesempatan untuk dipajang di etalase saya. Tapi kalau nggak ada izin, sudah pasti saya tolak. Iya Karena nggak benar. ada legalitasnya kan. Apalagi yang kemarin kalau yang mau masuk ke pemerintah ya, Ya, harus punya NIB ya, NIB ya. harus punya NPWP. NPWP. Nah, yang tadi kita bahas, Ya. jadi sudah harus mau kerja sama pemerintah harus terdaftar di mana di katalog. Katalog Ya, mau jualan di katalog ya harus punya NPWP, harus punya NIB. Nah, terus kalau mau masuk ke minimarket harus punya izin edar. Izin edar. Ya, jadi itu penting sih buat sobat semua pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang jelas. Ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita sebagai pelaku UMKM untuk memenuhi legalitas kita. Yang berikutnya masih ada Pak? Nah, yang berikutnya ini penting nih, karena bagaimanapun usaha ini Yang ke ujung-ujungnya berapa tadi? 1, 2, 4. 4 ya. Yang keempat. Bantuan nih. Jadi kita mendapat bantuan dari pemerintah. Oh ya benar, banyak loh sekarang loh bantuan-bantuan. Wah, banyak sekali pemerintah. Kabupaten Solo baru tahun kemarin 2025 udah ngasih bantuan juga Bantuan nih. juga ya. Ya. Kita Bantuan peralatan. membantu Fasilitasi. fasilitas peralatan apa yang diperlukan. Oh ya. Biasanya waktu pendataan nih, apa istilahnya kalau pendataan calon penerima ini? CPCL. CPCL ya. CPCL. Biasanya lihat itu dulu, udah Iya. punya izin nggak nih? Udah usahanya? punya izin. Iya. Kalau nggak punya izin, terpaksa mohon maaf. Tidak jadi. belum beruntung ya. Ini menarik buat UMKM karena setiap UMKM pasti ya bukannya yang mandiri ada. Iya. Nah, tapi kan ada juga yang masih baru mulai. Nah, itu biasanya dia akan bertanya kami dari pemerintah ketika mau ngasih bantuan fasilitasi peralatan nanya lagi legalitasnya udah ada belum. Nah, kalau belum tolong dilengkapin baru bisa kita kasih bantuan. Banyak sih bantuan, Pak. Iya, jadi pemerintah itu baik pusat maupun di daerah itu memiliki program yang intinya untuk meningkatkan kegiatan usaha ya. Ya. Itu para UMKM baik dari segi permodalan, Betul. peningkatan kapasitas SDM, Diundang pelatihan, pendampingan, gitu ya. ya, betul. Kemudian bantuan promosi. Promosi, Hari ini kita hadirkan nih pemerintah nih. Iya, benar. Bantu promosi. Yang ini yang izinnya udah lengkap nih, baru kita bantu. Ada 3 produk ya contohnya. Ya, sekarang kita punya galeri promosi, Pak. Udah buka lagi, udah aktif lagi ya. Sebelum kemarin kemarin ada- aktif, cuman gedungnya ini sekarang udah punya gedung baru. Silakan UMKM yang memang butuh untuk menjualkan produknya datang lagi ke galeri promosi. Kita udah aktif lagi. Nah, ya. pasti kita akan bertanya lagi izin-izinnya udah lengkap apa belum. Jadi kalau belum tentu kita lengkapin. Di bawah pameran misalnya Sering ya, memperkenalkan pamerannya? ya itu kita lihat lagi Pak. Izinnya udah ada belum? Iya. Kalau belum lengkap izinnya tuh kita nggak akan bawa ke Nggak pameran. bawa ya. Misalnya ke Jakarta, ke Inakraf atau ke kegiatan-kegiatan yang lain. Krianusa atau yang lain ya. Jadi dengan adanya legalitas mudah-mudahan UMKM kita bisa berkembang. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita ada 4 tadi Pak ya. Ada yang pertama sebagai perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan kepercayaan pelanggan, yang ketiga kemudahan kerjasama atau kolaborasi.
Yang keempat, bantuan mendapatkan bantuan. Ya itu dia. Cukup 4 ya? 4 4 aja dulu. 4 saja dulu. 4 Jadi aja dulu. ya itu udah mewakili seluruhnya sih Pak. Makasih ilmunya Pak. Sama-sama. Ya, jadi mudah-mudahan UMKM kita bisa tambah semangat usahanya, tambah jadi meningkat dengan adanya pengetahuan yang diberikan tentang legalitas usaha. Jadi buruan Yang belum ngurus tuh tadi buruan ya, buruan. baik izin administrasi maupun izin operasional. Oke. Oke. Itu aja dulu. Sampai ketemu lagi di topik yang berikutnya yang lebih menarik lagi ya. Bersama Duo Andi. Duo Andi. Bye. Bye.